Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsan Maulidan. Saya mahasiswa aktif di jenjang dan jurusan S1 Psikologi di Universitas Medan Area. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat dan sederhana tentang metode Montessori dan permainan sederhana yang dimainkan oleh anak-anak. Pada video pembahasan selanjutnya, di sana saya akan menjelaskan secara singkat apa itu metode Montessori, apa manfaatnya dan kegunaannya pada usia anak berapa, dan di video selanjutnya jenis-jenis permainan apa yang nanti akan dimainkan oleh anak-anak tersebut, serta permainan tersebut mudah atau sederhana yang bisa kita temukan di lingkungan sekitar. Langsung saja kita saksikan videonya. Nah, teman-teman, di sini di video pertama ada anak perempuan yang memainkan sebuah permainan menyusun gambar buah-buahan yang terbuat dari serpihan-serpihan balok, yang kemudian anak ini dituntut untuk mencari dan menggabungkan di antara serpihan-serpihan tersebut menjadi satu gambar buah yang utuh. Seperti yang akan kita lihat, mungkin anak ini akan menemukan satu buah yang utuh yang dia cari, dan dia berhasil menemukan satu buah yang utuh dari serpihan balok. Nah, teman-teman, pada permainan ini anak itu dituntut untuk melatih kecerdasan otaknya. Selain itu juga anak itu dituntut untuk melatih kepribadiannya yang teliti, kepribadian yang sabar untuk mencari setiap serpihan-serpihan yang terpisah, dan dia juga dituntut untuk fokus mencari potongan-potongan setiap gambar yang terpisah, di mana dia terus mencari. Nah, permainan ini termasuk suatu permainan Montessori ya, di mana yang kita tahu Montessori itu adalah sebuah sistem pendidikan yang membantu setiap anak meraih potensinya di semua bidang kehidupan, atau sebuah metode pendidikan anak yang didasari oleh teori perkembangan anak ya, dari Dr. Maria Montessori. Nah, seterusnya apa saja sih metode dari Montessori itu? Mungkin ada beberapa metode Montessori yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu menekankan proses belajar eksperiensial. Yang kedua itu peran guru membantu menyediakan alat untuk belajar. Lingkungan belajar perlu didesain khusus. Yang seterusnya anak dibimbing belajar langsung. Terakhir ada penekanan pada peace education. Nah, mengapa sih harus metode Montessori? Tujuan dari metode pendidikan Montessori ini diantaranya membantu para orang tua dalam menerapkan pola pengajaran yang efektif bagi anak mereka, membantu anak-anak didik dalam mengembangkan tingkat intelektual, psikomotor, dan afektif yang ada pada diri mereka.
Kalau untuk Montessori itu sampai umur berapa sih? Jika preschool atau hanya untuk anak berusia 2 sampai 4 tahun saja. Pembelajaran di Montessori dimulai saat anak-anak masih balita dan bisa berlanjut hingga usia 18 tahun. Ini termasuk jenjang sekolah dasar, menengah, dan atas. Bagaimana sih metode pembelajaran Montessori itu? Metode Montessori adalah sebuah sistem pendidikan yang membantu setiap anak meraih potensinya di semua bidang kehidupan yang tadi saya sampaikan. Maria Montessori percaya bahwa setiap individu harus mengedukasi dirinya sendiri, sedangkan guru menyediakan informasi dan bimbingan kepada siswa di lingkungan yang edukatif. Dan si anak berhasil menemukan sebuah gambar buah-buah yang lain. Nah, untuk video selanjutnya, di sini ada anak laki-laki yang bernama Hadi. Di sini Hadi sedang memainkan sebuah alat musik gamelan ya, alat musik gamelan mini, dimana dia asik memukulkan sebuah alatnya ya, sehingga itu menghasilkan sebuah suara yang merdu, atau bisa hanya membuat dia merasa senang. Nah, di balik permainan ini apa sih manfaat memberikan anak untuk latihan musik? Yang pertama itu si anak bisa mengendalikan emosinya. Yang kedua bisa membantu anak lebih fokus, membuat anak menjadi lebih pintar, juga melatih keterampilan fisik anak, serta melatih anak agar belajar disiplin dan sabar. Pada hal lainnya, untuk manfaat alat musik pada usia dini juga, musik itu dapat memperkuat kemampuan kognitif atau daya ingat pada anak, sedangkan menyanyi mampu meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Main musik meningkatkan kepekaan indera pendengaran anak, melatih kemampuan daya tangkapnya, serta belajar sensori yang lengkap. Nah, untuk video selanjutnya ini ada seorang anak laki-laki juga yang bernama Hafiz. Di sini si Hafiz sedang asik bermain sebuah potongan kayu yang akan disusun menjadi sebuah rumah. Dia sedang memikirkan bagaimana potongan-potongan kayu ini menjadi sebuah rumah. Dia terus mencoba, di mana ini juga mampu meningkatkan kreativitas pada anak, melatih dia untuk berpikir, melatih kemampuan otaknya, melatih kecerdasannya, bagaimana serpian-serpian itu menjadi sebuah bangunan rumah. Dan pada video berikutnya, permainan yang lain. Di sini ada seorang anak yang sedang menyusun sebuah permainan bowling ya. Di sini dia sedang menyusun pion-pion pada permainan bola bowling. Nah, apa sih tujuan permainan bowling untuk anak usia dini? Nah, kalau tujuan bermain bowling itu melatih koordinasi gerakan anak, melatih kemampuan konsentrasi pada anak,
kemudian melatih memperkirakan kekuatan untuk melempar bola itu agar mampu menjatuhkan kaleng atau bowling, pion-pion bowling tersebut. Di sini anak juga melatih kesabaran pada anak. Nah, berikutnya si Ririn, anak cewek itu sedang menyusun sebuah lingkaran-lingkaran bulat ya, dan memasukkannya menjadi susunan dari yang terbesar hingga ke yang kecil, dimana ini juga melatih sebuah konsentrasi anak, bagaimana dia harus bisa masukkan permainan tersebut dari yang lingkaran paling besar hingga lingkaran paling kecil. Ya, dan mereka semua senang ya, asik bermain dengan cara mereka sendiri, melakukan apa yang mereka senangi. Si Hadi dengan sibuk bermain mencari potongan-potongan gambar yang hilang. Ririn asik dengan bermain gamelannya, dan si Hafiz sibuk bermain dengan potongan-potongan kayunya untuk membentuk sebuah rumah yang utuh, dan dia terus memikirkannya. Nah, mungkin sekian video yang bisa saya buat untuk penjelasan mengenai metode Montessori dengan cara memainkan permainan sederhana yang bisa didapatkan di lingkungan dengan mudah. Lebih dan kurangnya mungkin saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, penjelasan, ataupun hal-hal lainnya. Saya mohon maaf, dan saya tutup pembelajaran tentang metode Montessori hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain waktu lagi teman-teman semuanya. Terima kasih.